dan kita klik apply. Nah, di sini sudah tercentang di port 1 ini. Jika kita menghubungkan internet lewat port 1 atau mereka yang menggunakan port 1, maka downloadnya 512 kbps, uploadnya 512 kbps. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun anda berada. Pada video kali ini kita akan melakukan setup atau melihat menu-menu penting dari sebuah switch Tepeling SG1016 ini. Mempunyai 16 port dan 8 port yang pertama ini adalah berfungsi sebagai data dan sekaligus sebagai suplai listrik, sedangkan yang 8 port yang kedua ini hanya untuk mensuplai data saja. Data internet masuk dari sini dan kita bisa keluar lewat switch ini untuk masuk ke access point. Kenapa ke access point? Karena dari sini bisa masuk ke access point sekaligus sebagai suplai listrik dan sekaligus sebagai suplai data internet dan tanpa menggunakan PoE yang lain. Jadi fungsi PoE pada LAN 1 sampai LAN 8 ini dan sekaligus sebagai fungsi data internetnya. Sedangkan ini non PoE. Jadi hanya mensuplai data internet. Ini bisa ke laptop, bisa ke komputer, atau bisa ke jaringan-jaringan lokal yang lainnya. Dan yang ini suplai internet dan sekaligus suplai listrik untuk ke pemancar wifi, access point, dan lain-lain sebagainya. Kita akan melihat menu-menu dasarnya dari Tepeling switch SG1016 ini. Simak video selengkapnya. Sahabat dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah device switch dalam tahapan setting dan setupnya. Sekarang sudah terhubung dengan LAN yang terhubung dengan sebuah switch Tepeling SG1016 dan kita akan membuka browser untuk melakukan settingan. Oke, kita menggunakan Google Chrome. Masuk ke IP switch ini adalah 192.168.0.1. Jadi IP switch Tepeling SG1016 yang berfungsi sebagai hub atau penghubung atau switch ini, IP-nya demikian dan kita coba untuk masuk. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari switch 1016G ini dan kita akan masukkan username dan passwordnya. Username bawaan atau defaultnya adalah admin, kemudian passwordnya adalah admin juga atau kata kuncinya admin. Kita klik login dan kita akan ketemu menu utamanya. Oke sahabat tir, sebenarnya switch ini tidak disetting pun sudah bisa langsung dipakai untuk sebagai sumber internet, menghubungkan ke beberapa jaringan komputer ataupun access point. Namun kita penting untuk melihat menu dan ada beberapa fitur penting yang sangat bermanfaat untuk membagi bandwidth dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lihat sistemnya. Sistemnya adalah ini, device description TLSG1016PE, kemudian MAC address, IP addressnya adalah 192.168.6.1, subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya masih 0.0.0.0. Oke, firmware-nya juga bisa di-upgrade. Device namanya adalah ini, TLSG1016PE. Itu kemudian IP settingnya. Nah, disinilah IP settingnya. IP-nya harus enable, jangan sampai disable. Pastikan harus enable atau aktif supaya bisa membagi IP address dari sumber internet manapun dan membagikan ke PC atau ke penggunanya. Oke, user account. Sahabat ini bisa mengganti account di sini atau user, yaitu untuk masuk ke admin yang user admin dan password admin tadi, Anda bisa menggantinya di sini. Jadi memasukkan new user, kemudian password yang lama, new password dan konfirmasi password.
Itu untuk akunnya, jadi kita bisa mengganti agar orang tidak menjebol atau masuk dengan sendirinya. Sistem tools, ada backup and restore, kita bisa membackup firmware-nya misalnya. Kemudian sistem reboot, nah kita juga bisa mematikan lewat wifi atau lewat LAN seperti ini, mematikan switch. Kemudian sistem reset, jika switchnya mengalami terganggu dan bingung untuk melakukan settingan, maka kita bisa reset di sini. Oke, di sini juga menu firmware upgrade, kita bisa mengupgrade, mengup untuk firmware-nya. Oke sahabat tir, switch. Nah ini yang poin penting adalah menu switching ini, menu switching. Jadi ada menu sistem yang kita baca tadi, kemudian menu switch. Nah port switch, jadi sahabat bisa mengklik port 1 sampai 16. Jadi di sini ada 16 port Ether RJ45. Misalkan Anda port 1 Anda mau menonaktifkan, nah Anda bisa menonaktifkan di sini. Kemudian speed duplexnya Anda bisa atur di sini sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah speed duplexnya. Kemudian flow controlnya, jadi kontrol arus data masuk keluarnya. Oke, jadi kita pastikan enable semua kecuali port-port yang mau ditutup atau di disable. Oke sahabat tir, itu untuk portnya ada 16 port. Kemudian kita lihat lagi IGMP snapping. Nah ini tidak perlu di setting, dan dipastikan enable saja. Kemudian lag, misalkan di port 1 kita mau lag di port 1. Nah lag ini berfungsi untuk bisa membatasi arus lalu lintas. Kemudian IGMP snapping ini adalah Internet Group Management Protocol. Jadi kita jika membuat grup kita menggunakan ini. Oke, namun ini jarang digunakan untuk pemula. Kemudian yang menu berikut adalah monitoring. Monitoring ini kita bisa melihat portnya 1 sampai 16, port mirroring. Nah kita bisa mirror dari sini. Misalkan port 1 kita mirror, kita aktifkan enable, dan di sini juga enable untuk port mirrornya ke port berapa. Misalnya port 1 kita mirror ke port 8. Ini bisa untuk membuat multi jaringan. Namun ini settingannya nanti di video berikut. Kemudian kabel tes, kita bisa tes port 1, kemudian apply misalnya. Ini belum ada, kita apply, dan yang terbaca adalah port 1. Misalnya port 1-nya keluar, nanti fungsi, namun ini belum dihubungkan. Oke, log preferensi virtual LAN. Nah virtual LAN di virtual LAN 1. Oke, ini menu virtual. Jika kita disable, kita buat menu virtual, kemudian 8021 ini juga protokol. Nah yang paling penting di menu cost-nya. Nah kita akan bahas menu cost ini. Untuk pemula bisa membagi untuk basic bandwidth kontrolnya. Jadi di cost basic ini misalkan kita di port base maupun di IP base, kita bisa kedua-duanya dan kita kontrol lewat bandwidth control. Nah bandwidth control ini misalkan di port 1 kita beri misalnya port 1. Nah port 1 ini kita beri increase dan decrease-nya, ini pembatasan download uploadnya. Misalkan 512, di decrease-nya juga 512, dan kita klik apply. Nah di sini sudah tercentang di port 1 ini. Jika kita menghubungkan internet lewat port 1 atau mereka yang menggunakan port 1, maka downloadnya 512 kbps, uploadnya 512 kbps. Ini hanya contoh saja, dan Anda bisa mengatur download dan uploadnya terserah Anda. Ini bagi port 1.
kita SG1016 ini ada 16 port. Nah, Anda bisa mengatur untuk kecepatannya. Oke, baik lewat access point maupun lewat router. Jika Anda menggunakan access point dan colok Ether 1 sampai 8, ini sekaligus berfungsi sebagai suplai listrik atau PoE, maka access point tersebut akan dibatasi pada kecepatan ini. Jadi ini untuk membatasi kecepatan atau membatasi bandwidth dari pengguna. Kecepatan pengguna kita bisa batasi lewat switch ini, baik yang keluar ke access point maupun lewat router. Oke, itu yang penting untuk bandwidth kontrolnya. Dari sini bisa dimanfaatkan untuk 8 access point, karena yang support PoE itu 8, dan yang tidak support hanya data saja itu ada 8 juga. Oke, jadi ada 8 access point yang kita bisa kontrol lewat switch 1016 ini. Kemudian ya, storm control ini kita juga bisa melakukan enable untuk melakukan kontrol di ultra, multi chat, broadcast ini. Jadi lewat menu ini kita bisa memberikan kontrol kepada mereka yang nonton YouTube, kepada mereka yang main game di port-port ini. Jadi kita bisa enable dulu, kita mau broadcast atau di multi chat atau seluruhnya. Oke, dan kita klik apply. Kita bisa membatasi 1000. Iya, jadi kita bisa mengontrol ultra frame, multi chess dan broadcast pada menu ini. Jadi kontrol quality of service, QoS ini adalah quality of service yang bisa mengontrol bandwidth. Kita bisa mengontrol orang yang main game, main YouTube lewat storm control ini. Oke, itu yang penting. Kita disable dulu ini. Oke, semuanya sudah disable. Disebabkan disable tidak terkontrol berarti otomatis sesuai dengan bandwidth sumber internetnya. Yang berikut adalah PoE-nya. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat di review fisiknya ada 16 port ini, 8 portnya itu support PoE. Jadi maksudnya apa? Yang support PoE ini langsung bisa masuk ke access point tanpa suplai listrik dari luar. Jadi dia sebagai suplai listrik sekaligus menyuplai data internet. Jadi fungsi PoE. Jadi bisa menghidupkan access point sekaligus menyuplai internet. Oke, itu yang paling penting untuk PoE konfigurasi. Jadi kita bisa, misalkan kita hanya mengaktifkan di port 1 PoE enable, apakah kita masukkan di low, middle maupun high. Oke, kelasnya, atau kita pakai auto, atau kita pakai manual. Oke, kita pakai auto saja, kemudian enable, dan kita masukkan ke PoE prioritasnya. Jadi PoE prioritas kita bisa memasukkan prioritas rendah, sedang, dan high. Misalkan kita play pada PoE 1 ini, prioritas high. Oke sahabat trader, itulah manfaat dari switch ini. Di samping yang pertama dia mempunyai port sampai 16 dan bisa menyuplai PoE sampai 8 port. Kemudian yang kedua, kita bisa membagi bandwidth sesuai dengan portnya. Dan yang ketiga, bisa kita kontrol pengguna, baik yang pengguna yang menggunakan game, menggunakan YouTube, atau browsing dan chat saja. Kita bisa kontrol lewat quality of service ini yang dimiliki oleh switch TP-Link SG1016. Oke, semoga bermanfaat review ini. Kita bisa melakukan settingan sederhana itu. Dan untuk kelanjutan dan menu-menu dan settingan yang lebih lanjut lagi, Anda bisa melihat menu utamanya dan bisa dikembangkan sendiri. Sukses untuk kita semua, sehat selalu, rezeki yang berlimpah, dan selalu beraktivitas sesuai dengan yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.